Grimgar, tutorial jadi gelandangan di dunia lain. Isekai jalur miskin. Halo para pemimpi yang masih berharap ditabrak truk biar pindah dunia. Kenalin nih, Haito and Genso no Grimgar, anime isekai paling jujur yang pernah dibuat. Kenapa jujur? Karena di sini nggak ada dewa baik hati yang kasih lu pedang sakti atau kekuatan one shot. Di Grimgar, lu bangun-bangun cuma modal baju di badan dan amnesia berjamaah. Ini bukan petualangan menyelamatkan dunia, bro. Ini adalah simulasi gimana rasanya jadi pengangguran di negeri orang tanpa paspor dan tanpa koneksi orang dalam. Selamat datang di dunia di mana harga satu celana dalam lebih berharga daripada harga diri lu sebagai petualang. Bedah karakter Avengers versi low budget. Mari kita bedah tim impian kita yang isinya manusia-manusia sisa sortir ini. Haruhiro, si tukang insecure. MC kita yang hobinya nunduk mulu kayak lagi nyari koin jatuh. Spesialisasinya adalah overthinking level dewa. Dia adalah definisi orang yang kalau disuruh milih menu makan siang aja butuh waktu 2 episode. Manato, sang carry. Satu-satunya orang yang punya fungsi otak normal. Dia healer, dia tank, dia strategis, dia juga yang nyari duit. Intinya, Manato itu kayak bapak rumah tangga yang harus ngurusin 5 anak punk yang nggak tahu diri. Ranta, dajal lokal. Kalau ada penghargaan karakter paling pengen digebukin, Ranta juaranya. Dia pilih job Dark Knight cuma biar bisa gaya-gayaan, padahal aslinya cuma beban tim yang mulutnya lebih beracun daripada bisa ular. Kerjaan utamanya bikin tensi darah temen-temennya naik. Moguzo, badannya gede kayak kulkas 2 pintu, tapi hatinya selembut tahu sutra. Dia satu-satunya yang waras selain Manato. Tapi sayangnya dia terlalu baik buat hidup di dunia yang jahat ini. Yume dan Shihoru, 2 personil tambahan yang fungsi utamanya di awal cerita adalah buat nangis dan bikin Haruhiro makin bingung harus ngapain. Tragedi Goblin, karena bunuh hama itu susah. Di anime lain, Goblin itu cuma figuran yang mati sekali tebas. Di Grimgar, lawan satu Goblin aja udah kayak perang dunia ketiga. Lu bakal lihat mereka bergulat di lumpur, cakar-cakaran, sampai nangis bareng sama si Goblinnya. Kenapa? Karena di sini monster itu punya insting bertahan hidup. Mereka nggak mau mati cuma buat kasih lu experience point. Lu bayangin, 6 orang ngeroyok satu anak Goblin dan mereka hampir kalah. Itu bukan pertarungan epik. Itu adalah pengeroyokan paling memalukan dalam sejarah isekai. Plot twist ketika tulang punggung patah. Pas mereka baru ngerasa agak jago dikit karena udah bisa beli baju yang gak bolong-bolong amat, si Manato satu-satunya orang yang berguna di tim ini malah kena permanen ban alias mampus. Dan gimana cara dia mati? Ketusuk panah pas lagi kabur. Sangat heroik kan? Kagak! Ini sedih banget, karena tanpa Manato, tim ini cuma sekumpulan bocah hilang yang gak tahu cara cebok tanpa bantuan orang tua. Mereka depresi berhari-hari cuma buat mikirin gimana caranya makan besok pagi tanpa ada yang bayarin. Mary, si kulkas berjalan, dan closing. Terus masuklah Mary, healer baru yang mukanya sedatar jalan tol dan sifatnya sedingin es teh manis yang kebanyakan es. Dia nggak mau temenan, dia cuma mau kerja. Tapi ya wajar saja, siapa juga yang mau temenan sama Ranta. Akhirnya, tim beban ini mulai belajar kalau hidup itu emang nggak adil. Mereka latihan lebih keras bukan buat jadi pahlawan, tapi biar nggak mati kelaparan di pinggir jalan. Kesimpulannya, Grimgar itu anime buat lu yang bosen sama MC overpowered yang hidupnya terlalu mulus. Ini tontonan buat lu yang pengen ngerasa kalau hidup lu yang sekarang ternyata nggak buruk-buruk amat dibanding harus lawan goblin modal pisau dapur. Suka sama tim beban ini atau pengen lihat Ranta kena santet? Tulis di bawah. Jangan lupa like kalau lu merasa lebih berguna dari Ranta. Dan subscribe biar lu nggak amnesia pas pindah ke isekai nanti. Gue cabut.